Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang 5G. Next. Dengan beranggotakan Siti Fatimah, Bagus Syafriq Fakhruddin, Ade Bisatyo, Rudi Trisiyadi, Nisa Yuniar, Aji Febri, Bagus Andika, Aziza Sabira, dan Arya Widura. 5G adalah generasi kelima dari teknologi seluler nirkabel, menawarkan kecepatan unggah dan unduh yang lebih tinggi, koneksi yang lebih konsisten, dan peningkatan kapasitas daripada jaringan sebelumnya. Next. Sejarah 5G. 5G adalah generasi kelima dari teknologi jaringan seluler. Ini adalah langkah evolusi dari teknologi 4G generasi sebelumnya dan menawarkan peningkatan kecepatan, kapasitas, dan kinerja jaringan secara keseluruhan. Pengembangan teknologi 5G dimulai sekitar tahun 2010 dengan banyak penelitian dan percobaan dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi, universitas, dan institusi lainnya di seluruh dunia. Tujuannya adalah mengatasi kekurangan pada teknologi 5G. Next. Perbedaan 5G dengan generasi sebelumnya. 1G tahun 1980, ponsel analog memungkinkan orang untuk berbicara satu sama lain. 2G 1990, penambahan fitur baru seperti SMS dan pesan suara. 3G tahun 2000, data seluler memungkinkan pengguna menjelajahi internet. 4G LTE menawarkan kecepatan lebih cepat dan lebih banyak fungsi ke perangkat seluler. Dan 5G memungkinkan lebih banyak konektivitas dan kecepatan yang lebih cepat. Next. Selanjutnya terdapat dampak teknologi 5G bagi kehidupan. Di sini terdapat dampak positif terlebih dahulu. Yang pertama, ada kecepatan dan koneksi yang lebih baik. Teknologi 5G ini menawarkan kecepatan internet yang jauh lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Kemudian ada kemajuan dalam komunikasi. 5G ini memungkinkan komunikasi secara real-time yang lebih baik dengan intensitas yang sangat rendah. Kemudian ada transformasi industri. Dalam sektor industri, 5G dapat memungkinkan penggunaan jaringan yang lebih andal dan responsif. Selanjutnya terdapat dampak negatif 5G bagi kehidupan. Yang pertama ada infrastruktur yang rumit. Teknologi 5G ini membutuhkan jaringan infrastruktur yang rumit dan canggih. Selanjutnya ada kekhawatiran privacy. Dengan meningkatnya konektivitas dan pertukaran data yang lebih cepat, memungkinkan adanya kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data yang lebih besar. Selanjutnya terdapat tergantung pada teknologi. Ketergantungannya lebih besar pada teknologi 5G dapat menyebabkan masalah jika ada gangguan atau kerusakan pada jaringan itu sendiri. Next. Selanjutnya ada bagaimana teknologi 5G dapat bekerja. Yang pertama yaitu ada cara kerja teknologi 5G ini, yaitu data yang akan dikirimkan kepada penerima akan dikirimkan melalui gelombang radio, dan selanjutnya gelombang-gelombang radio tersebut akan dibagi menjadi beberapa frekuensi yang sesuai dengan tipe komunikasi yang telah disediakan, seperti sinyal mobile, televisi, dan sinyal navigasi maritim dan vertikal. Selanjutnya, alasan mengapa teknologi 5G menjadi tren. Yang pertama, teknologi 5G menawarkan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Kedua, salah satu keunggulan utama 5G adalah latensi yang sangat rendah. Ketiga, memungkinkan jaringan untuk menangani lebih banyak perangkat. Keempat, dikarenakan kecepatan, latensi rendah, dan kapasitas yang lebih besar, 5G membuka pintu bagi beberapa aplikasi baru dan inovatif. Kelima, pengguna dapat mengalami konektivitas yang lebih kuat dan lebih stabil. Keenam, teknologi 5G dianggap sebagai tonggak dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Next. Perkembangan 5G di masa depan. Perkembangan teknologi 5G di masa depan akan membawa dampak yang signifikan pada kehidupan kita. Di antaranya yaitu memperluas konektivitas, meningkatkan kecepatan, dan mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital. Next.
Oke, selanjutnya untuk perkembangan 5G di masa depan juga terdapat Internet of Things akan meledak karena konektivitas menjadi lebih luas. Teknologi artificial intelligence dan machine learning juga akan berkembang. Otomasi cerdas akan membantu menyederhanakan operasi. Edge computing juga akan lebih banyak diminati karena bisnis menyesuaikan diri dengan cara operasi baru. Kemudian DevOps akan diperlukan untuk membuat semuanya bekerja bersama secara efisien. Next. Kemudian selanjutnya aplikasi 5G di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, operasi jarak jauh. Dengan adanya teknologi 5G, dokter bisa melakukan operasi di tempat yang berbeda. Kemudian ada robotika. Dengan kemampuan 5G yang berlatensi rendah dan berbandwidth tinggi, memungkinkan robot memiliki kemampuan AI dan cloud computing. Yang ketiga ada autonomous vehicle, di mana menggunakan jaringan 5G mampu mendeteksi bahaya dengan baik, berinteraksi dengan rambu lalu lintas, dan sebagainya. Yang keempat ada AR dan VR. Dengan adanya 5G, AR, VR menjadi semakin nyata dan real time. Next. Kemudian ada manfaat 5G di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, akses jaringan 5G lebih cepat dibandingkan 4G, yaitu sekitar 100 Mbps lebih cepat. Kemudian ada lebih hemat daya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kemudian pada 5G memiliki fleksibilitas dan latensi yang rendah, sehingga mendukung industri teknologi misalnya retail, kesehatan, dan permainan. Lalu yang keempat, menciptakan peluang bisnis baru pada bidang keamanan, pariwisata, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, metode pembelajaran siswa yang menggunakan 5G menjadi inovatif, seperti menggunakan AR dan VR menjadikan siswa tidak cepat bosan dan lebih adaptif. Next. Kemudian tantangan implementasi 5G di Indonesia. Dalam konteks implementasi teknologi 5G di Indonesia, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam masing-masing domain jaringan, yaitu spektrum frekuensi jaringan radio access network dan transmisi yang terkait dengan core network. Berikut adalah beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Dalam hal spektrum frekuensi, tantangan yang dihadapi meliputi menemukan dan mengalokasikan spektrum frekuensi yang sesuai untuk 5G, termasuk menyesuaikan regulasi yang ada dan mengatasi interferensi dengan pengguna lainnya. Next. Kemudian dalam hal infrastrukturan, meliputi mengintegrasikan jaringan 5G dengan infrastruktur yang ada, kemudian mengelola kapasitas dan ketersediaan spektrum, serta memastikan konektivitas yang handal dan berkualitas tinggi di seluruh jaringan. Kemudian yang terakhir dalam hal transmisi, tantangan yang dihadapi meliputi mengatasi tantangan seperti path loss, non-line of sight, dan gangguan cuaca pada gelombang milimeter, serta memastikan adanya konektivitas fiber optik yang memadai untuk mendukung kecepatan data yang tinggi. Next. Baik, sekian materi yang telah kami presentasikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam.